Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Nama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Yenama Swaha. Umat sedharma dan pemirsa TVRI Gorontalo yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Made Swarmini dan rekan saya Niluh Komang Nadi Parwati dalam program Pencerahan Dharma yang kali ini mengangkat tema makna perayaan Hari Raya Galungan. Umat sedharma dan pemirsa TVRI yang berbahagia, kami juga mengucapkan Rahajang Rahina Galungan lan Kuningan. Dumogi ide sangyang widiwase state ngecenin kerahayuan dan keselamatan untuk kita semua. Pemirsa TVRI, sebelum kita beranjak pada materi tentang makna perayaan Hari Raya Galungan, mari kita saksikan terlebih dahulu pembacaan sloka dari UKM Hindu Darmaning Saraswati. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahabhyam. Om Sri Ganesaya Namah. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 9 sloka 26. Artinya, siapapun yang dengan sujud bakti kepadaku, mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, dan seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Pemirsa TVRI, itulah tadi penampilan pembacaan sloka
yang dibawakan oleh adik-adik kita dari UKM Hindu Darmaning Saraswati. Sloka tersebut memiliki makna bahwa apapun yang kita haturkan secara tulus ikhlas akan diterima oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Pemirsa, marilah kita saksikan tarian Puspanjali. Tarian ini akan dibawakan oleh adik-adik kita dari UKM Hindu Darmaning Saraswati. Tarian Puspanjali memiliki makna adalah tarian penyambutan tamu, yang dalam hal ini bertujuan untuk memberikan rasa yang gembira kepada tamu pada suatu kegiatan tersebut. Dan diharapkan kegiatan tersebut akan berlangsung dengan baik dan lancar.
pemirsa TVRI Gorontalo dan umat sedharma yang berbahagia, mari bersama-sama kita simak makna perayaan Hari Raya Galungan yang akan dibawakan oleh Bapak Pinandita Pura Girinata Gorontalo, yang dengan hormat kami sebut nama beliau Bapak Ikomang Swarmika. Om Swastiastu, pemirsa TVRI Gorontalo yang budiman, umat sedharma yang berbahagia, atas Sang Yubagye Desa Sang Yang Widuwasa, kita bertemu kembali dalam program pencerahan Dharma TVRI Gorontalo. Pada kali ini kembali bersama kami, yaitu Pinandita Ikomang Swarmika, selaku Pinandita di Pura Girinata, menyapa umat sedharma dalam program Mimbar. Pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengangkat tentang makna Hari Raya Galungan, Nenten taler tiang selaku Pinandita Pura Girinata mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga alam dan jagat ini mendapatkan kedamaian untuk kita dan kembali dapat wanugrahanya kepada kita sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang makna Hari Raya Galungan. Tapi sebelum kita masuk mengulas makna Hari Raya Galungan, alangkah baiknya kita mengetahui apa dan bagaimana latar belakang dari Hari Raya Galungan tersebut. Dari mitologi Hindu yang melatar belakangi dari Hari Raya Galungan ini, ada sebuah kisah yang menceritakan mengapa Hari Raya Galungan ini kita peringati sampai sekarang saat ini. Ada sebuah kisah yang menjadi latar belakang Hari Raya Galungan, yaitu tentang kemurkaan dari seorang raja yang bernama Mayedenawa. Mayedenawa ini merupakan seorang raja yang begitu sangat sakti, sehingganya beliau menjadi sombong dan angkuh. Bagaimana dengan keangkuhan beliau, masyarakat tidak diperkenankan untuk melaksanakan ritual-ritual keagamaan seperti datang ke pura, beribadah, atau kegiatan sosial yang lainnya. Yang beliau inginkan adalah selalu hanya memuja dan menyembah Raja Mayedenawa ini. Nah, karena begitu murkanya dari Raja Mayedenawa ini, maka para dewa mengutus Dewa Indra untuk turun ke bumi untuk melawan keangkarmukaan dari Raja Mayedenawa ini. Datanglah Dewa Indra ini bersama prajurit-prajuritnya untuk menumpas Raja Mayedenawa ini. Nah, tapi karena Raja Mayedenawa ini begitu sakti, sehingga pasukan para dewa pun tidak mampu untuk melawannya. Mau tidak mau, namanya sebuah kejahatan pasti akan kalah dengan kebenaran atau dharma yang melawannya. Nah, dengan anugerah dari Sang Dewa Indra, dengan kearmukaan dari Raja Mayedenawa ini dapat ditumpas dengan kesaktian-kesaktian dari Dewa Indra. Nah, dari kisah tersebut, maka umat Hindu di Bali khususnya memperingati Hari Raya Galungan ini dari kisah tersebut. Dan sampai saat ini Hari Raya Galungan masih kita peringati. Nah, tapi dengan esensi-esensi menyesuaikan dengan perkembangan zaman, maka sesuai dengan perhitungan kalender Bali yang kita gunakan untuk patokan Hari Raya Galungan hadir atau kita peringati setiap 6 bulan kalender Bali, atau di kalender Masehi yaitu sekitar 7 bulan. Nah, dengan perhitungan kalender Bali dasarnya wuku yaitu berjumlah 30 wuku dikalikan
7 setiap waranya dengan Sabtu Wara, maka terdapat hadir siklusnya setiap 210 hari. Jadi Hari Raya Galungan ini kita peringati setiap 210 hari atau 7 bulan kalender Bali, sehingganya itu menjadi sebuah siklus introspeksi kita dalam merayakan Hari Raya Galungan. Pemirsa TVRI Gorontalo dan umat sedharma dimanapun berada, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Pencerahan Dharma. Umat sedharma dan pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun berada, kami kembali dalam program Pencerahan Dharma. Selanjutnya mari kita saksikan penampilan Tari Margapati yang akan dibawakan oleh adik kita dari Paradah, Gorontalo. Tari Margapati merupakan ilustrasi dari perjuangan yang dalam implementasinya kita harus selalu senantiasa berjuang di jalan Dharma agar mencapai kebahagiaan.
Pemirsa TVRI dan umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi penampilan tarian Margepati yang dibawakan oleh adik kita dari Peradah Gorontalo. Marilah kita simak kembali penjelasan tentang makna perayaan Hari Raya Galungan. Pemirsa TVRI Gorontalo yang budiman, umat sedharma yang berbahagia, Hari Raya Galungan ini terdiri dari beberapa rangkaian, sehingganya untuk sampai kita ke Hari Raya Galungan, ada rangkaian-rangkaian tertentu sebelum Hari Raya Galungan tersebut kita rayakan. Rangkaian-rangkaian tersebut yang pertama yaitu adalah Tumpak Warige. Nah, Tumpak Warige ini datang 25 hari sebelum Hari Raya Galungan, yaitu sebagai puja syukur kita memuliakan dari tumbuh-tumbuhan. Karena pada saat proses Hari Raya Galungan itu sekian banyak elemen hasil alam yang kita manfaatkan untuk upakara atau upacaranya. Tumpak Warige kita merupakan sebagai bentuk puji syukur kita kepada tumbuh-tumbuhan, sehingganya nanti 25 hari menjelang Galungan sudah ada hasil atau buahnya bisa kita manfaatkan untuk Hari Raya Galungan. Nah, setelah Hari Raya Tumpak Warige tersebut, hadir berikutnya adalah Sugian Jawa. Nah, Sugian Jawa ini hadir 6 hari sebelum Hari Raya Galungan. Sugian Jawa yang artinya pembersihan diri yang di luar kita atau Buana Agung, adapun penyucian yang kita laksanakan dalam Hari Raya Sugian Jawa yaitu melakukan penyumian jagat, di mana upacara penyumian jagat ini kita lakukan dalam bentuk beberapa bebantenan. Sehingganya Sugian Jawa sebagai penyucian atau penyumian dari Buana Agung. Setelah itu kita penyucian alam semesta atau Buana Agung kita lakukan dalam Hari Sugian Jawa. Nah, setelah Sugian Jawa ini besoknya ada nama Sugian Bali. Itu lebih ke dalam penyucian ke diri kita. Sehingga kita betul-betul siap untuk
merayakan Hari Raya Galungan, atau Sugian Bali ini disebut sebagai penyucian buana alit atau badan kita. Kita sucikan dengan kebersihan badan, ya, pikiran, hati, agar benar-benar kita siap untuk menyambut Hari Raya Galungan. Setelah Hari Raya Sugian Bali, rangkaian berikutnya adalah penyekeban. Nah, penyekeban di sini dalam arti nyekeb. Nyekeb itu merenung ke dalam diri kita setelah kita melalui penyucian buana agung, buana alit. Nah, lebih ke introspeksi ke dalam diri, yaitu merenung, mengintrospeksi agar benar-benar kita merayakan Hari Raya Kemenangan Dharma ini. Nah, itu penyekeban. Nah, habis penyekeban itu ada rangkaian yang berikutnya adalah Hari Penyajaan. Nah, Hari Penyajaan ini lebih fokus kita tentang kesiapan kita atau persiapan di luar selain dari persiapan dalam diri, yaitu ya kesungguhan hati kita untuk merayakan Hari Raya Galungan ini. Itu disebut Hari Raya Penyajaan, dari kata saja yang artinya sungguh-sungguh atau serius. Nah, setelah Hari Penyajaan ini hadirlah Hari Penampahan. Nah, Hari Penampahan ini hadir berupa persiapan kita untuk merayakan Hari Raya Galungan besoknya. Yaitu satu, dalam bentuk simbol misalnya membuat penjor, ya. Penampahan di sini ada kurban, yang kita kurbankan adalah babi. Nah, kenapa babi? Itu sebagai simbol menghilangkan hawa nafsu kita, ya. Agar ketika kita mau siap melaksanakan persembahyangan penyucian diri pada Hari Raya Kemenangan Dharma, betul-betul kita sudah siap secara lahir batin, dari sisi penyucian buana agungnya, buana alitnya, kesungguhan kita, ya, pengandalian diri kita. Nah, di penampahan ini kita mempersiapkan segala persiapan untuk perayaan Hari Raya Galungan besok. Seperti di umat lain ada kurban, nah kita ada kurban, yaitu namanya kurban babi sebagai simbol menghilangkan hawa nafsu kita. Nah, tibalah pada saat Hari Raya Galungan. Nah, Hari Raya Galungan ini kita laksanakan dengan hati yang tulus niat kita kepada Ido Sang Hyang Widiwasa sebagai puja syukur kita. Karena selama siklus 6 bulan ini hadir Hari Raya Kemenangan Dharma seperti filosofi yang tadi kita sampaikan. Maka dilaksanakan beberapa persembahyangan. Kalau biasanya secara umum di Bali atau di desa, itu persembahyangan dulu di rumah. Habis itu baru persembahyangan bersama di pura. Ya, itu proses perayaan Hari Raya Galungan. Hampir seluruh Nusantara umat Hindu kita, utamanya umat Hindu Bali, merayakan Hari Raya Galungan ini. Pemirsa TVRI Gorontalo dan umat sedharma dimanapun berada, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo dan umat sedharma yang berbahagia, kembali lagi dengan kami dalam program Pencerahan Dharma. Selanjutnya mari kita saksikan persembahan tari Cendrawasih yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari Pasraman Buana Sastra Gorontalo. Tari Cendrawasih merupakan ilustrasi dari kehidupan burung yang berpasangan yang gemar menyanyi dan menari, sehingga bisa menimbulkan keceriaan.
Pemirsa TVRI, itulah tadi penampilan tarian cendrawasih yang dibawakan oleh adik-adik kita dari Pasraman Buana Sastra Kota Gorontalo. Pemirsa, marilah kita simak kembali penyampaian materi tentang makna perayaan Hari Raya Galungan. Umat sedharma yang berbahagia, Hari Raya Galungan ini merupakan hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Nah, maka daripada itu, memperingati atau merayakan Hari Raya Galungan wajib kita dalam posisi dalam keadaan yang bersih, ya, lahir batin. Dari sekian rangkaian-rangkaian yang menghadirkan Hari Raya Galungan tersebut, itu tidak terlepas dari rangkaian-rangkaian yang lain. Dalam merayakan Hari Raya Galungan ini, marilah kita selalu mengintrospeksi diri, ya, selalu berpuja syukur, ya, selalu mengutamakan keikhlasan dalam merayakan Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan ini menjadi sebuah renungan kita bersama untuk selalu memuja Ida Sang Hyang Widi Wasa karena wanugrahanya begitu besar yang hadir kepada kita. Sadari setiap elemen yang terlibat dalam Hari Raya Galungan ini, dari elemen unsur tumbuh-tumbuhan, ya, hewan, kita selaku manusia terlibat di dalamnya, dan kita selaku manusia menjadi sebuah kewajiban untuk menyucikannya. Nah, setelah Hari Raya Galungan, besoknya yaitu Manis Galungan, ada sebuah kesempatan kita untuk berbagi, ya, berbagi di sini yaitu berajang sana atau bersilaturahmi kepada sesama umat, ya, saling maaf memaafkan, ya, mengintrospeksi diri bahwa kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan. Maka dengan hadirnya Hari Raya Galungan, kita selalu eling kepada diri kita. Nah, dari sekian penyucian-penyucian tersebut yang sangat bermanfaat agar ketiga alam ini benar-benar balance atau seimbang. Nah, Hari Raya Galungan mengajarkan kita selalu berpuja syukur kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa, siapapun dia, walaupun kita dengan semeton kita yang lain pernah ada salah-salah kata, mari kita dalam kesempatan Hari Raya Galungan ini saling memaafkan. Nah, dengan hadirnya Hari Raya Galungan, kita selalu mengintrospeksi diri, merenungi diri, walaupun itu ada kesalahan-kesalahan. Namanya manusia, kita tetap pernah melaksanakan salah. Jadi kesimpulan pada kesempatan hari ini, dengan kita selalu mengingat atau merayakan Hari Galungan, kita selalu eling kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa dengan kemenangan kita melawan adharma dan selalu menegakkan dharma dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun itu. Sehingga kebaikan-kebaikan, ya, dharma itu menyebar, berefek samping pada setiap elemen kehidupan di antara Buana Agung dan Buana Alit. Selamat merayakan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga kehidupan kita selalu dalam keadaan yang bahagia, damai, damai di dunia, damai di akhirat, dan Buana Agung, Buana Alit selalu dalam keadaan yang damai. Om Santi 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 Om. Umat sedharma dan pemirsa TVRI Gorontalo yang budiman. Itulah tadi kesimpulan dari makna perayaan Hari Raya Galungan yang dibawakan oleh Bapak Pinandita kita, Bapak Ikomang Suarmika. Selanjutnya mari kita saksikan pembacaan puisi yang akan dibawakan oleh adik kita, Niputu Pebi Maharani. Om Swastiastu. Dungulan karya Putu Febiana. Sukacita menjalari, kala suara genta penuhi telinga hingga ke hati.
bekaskan damai, damai, dan damai. Menghapus lara yang berkecamuk dalam diri. Tak hanya daku yang gembira, burung dan pohon juga menerima wara nugraha. Seluruh jagat raya haturkan syukur kepada Yang Maha Kuasa, Ide Sang Yang Widiwasa. Di waktu bahagia, Budak Kliwon Wuku Dungulan, kukirimkan doa untuk seluruh insan. Semoga senantiasa berbahagia dan santi. Yang Widi, berkati kami kedamaian sebagai penyejuk dahaga. Anugerahkan kami cahaya terang untuk lenyapkan kebodohan. Berkati kami dengan karunia yang sama seperti kau berikan pada Sri Rama yang musnahkan Rahwana, Raja Asura. Bagai wadah kosong tanpa air, demikian hidup tanpa restumu. Kami percaya dengan berkat-Mu tak ada gelap yang mampu menelan, menghanyutkan jiwa. Pemirsa TVRI dan umat sedharma yang berbahagia, itulah tadi penyampaian puisi yang dibawakan oleh adik kita Niputu Febi Maharani. Makna puisi tersebut mengajarkan kepada kita semua untuk selalu meminta, berdoa, dan berserah diri ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, dapat diberikan oleh Ide Sang Yang Widiwasa. Pemirsa TVRI, marilah kita simak bersama pembacaan sloka yang akan dibawakan oleh adik-adik kita dari UKM Hindu Darmaning Saraswati. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 4 sloka 7. Yada yada yedarmasya glanirbawa tiba rata abyotanam adarmasya tadatma Asreja ya
Artinya, sesungguhnya manakala Dharma berkurang kekuasaannya dan tirani hendak merajalela, wahai Arjuna, saat itu aku ciptakan diriku sendiri. Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Supanisatsu Brahma Wijaya Yoga Sastre Sri Krishna Juna Samwade. Om Santi 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 Om. Pemirsa TVRI dan umat sedharma dimanapun berada, demikianlah tadi penyampaian makna Hari Raya Galungan. Hari Raya Galungan merupakan kemenangan Dharma melawan Adharma. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa selalu memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Saya Niluh Komang Nadi Parwati Dan saya Nimade Suarmini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon pamit undur diri dan sampai berjumpa kembali pada program pencerahan Dharma selanjutnya. Om Santi 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 Om.